Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maratus Solihah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah 7A. Di sini saya akan menyampaikan proposal bisnis saya yang berjudul Teknik Pemasaran Online dalam Mengembangkan Usaha Cocopai Alpukat dengan bahan dasar utama tepung sagu dan kelapa parut. Yang pertama adalah profil usaha. Nama usaha kami adalah Zia Bakery yang bergerak di bidang kuliner. Produk utama kami yaitu kue cocopai alpukat. Kami juga telah memiliki slogan usaha yaitu rasakan sensasi alpukat asli dalam cocopai krim kami. Nah, usaha ini itu berdiri di Kota Boyolali, Jawa Tengah. Latar belakang usaha. Kita tahu bahwa menciptakan peluang usaha di bidang kuliner itu merupakan salah satu ide bisnis yang sangat menggiurkan dan berpotensi untuk menghasilkan laba yang tinggi. Apalagi belakangan ini, kuliner yang sifatnya simple, inovatif, serta memiliki rasa yang unik dan berbeda dari yang lain, itu banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat lainnya. Sehingga kami mengambil peluang ini untuk memproduksi kue cocopai alpukat ini. Nah, visi usaha kami yaitu menjadikan usaha Zia Bakery ini sebagai tempat untuk memperkenalkan kue fusion kekinian. Selanjutnya, misi usaha. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Kedua, mempertahankan cita rasa dan kualitas produk secara konsisten. Yang ketiga, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari oleh banyak orang. Selanjutnya, jenis dan tujuan usaha. Jenis usaha yang dikembangkan adalah pengolahan makanan atau produk fusion dengan memadukan bahan-bahan khas Indonesia, yaitu salah satunya tepung sagu dan kelapa parut. Nah, tujuan usaha kami yaitu menciptakan produk fusion dengan bahan baku yang sehat, kemudian mengembangkan produk dengan bahan baku lokal khas Indonesia, dan yang ketiga, membuka cabang baru atau memperluas pangsa pasar kue cocopai alpukat. Selanjutnya, peluang usaha. Yang pertama, adanya ketergantungan masyarakat yang malas untuk keluar rumah. Kemudian yang kedua, daya minat masyarakat terhadap rasa alpukat itu meningkat. Kemudian yang ketiga, belum adanya pesaing yang menjual cocopai alpukat di wilayah Boyolali. Selanjutnya, tantangan usaha. Yang pertama, produk kue pie dengan topping krim alpukat nikmat disantap saat dingin, serta kulit pie yang mudah rapuh, sehingga dalam pemasarannya diperlukan cara yang tepat dalam pengiriman ke konsumen. Kemudian yang kedua, penjualan online harus dengan metode one day service. Yang ketiga, pemilihan promosi yang tepat untuk memperkenalkan tepung sagu dan kelapa parut sebagai bahan utama kulit pie. Selanjutnya, potensi usaha. Yang pertama adalah adanya berbagai aplikasi media sosial yang dapat memudahkan kita dalam mempromosikan atau memperkenalkan produk kita. Kemudian yang kedua, biaya produksi dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan bahan baku yang mudah didapatkan. Dan yang ketiga, adanya aplikasi kurir online yang memudahkan dalam pengiriman produk kami. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Yang pertama, detail produk. Produk pie kami itu berbeda dari yang lain. Mengapa? Karena di pie kami itu ditambahkan tepung sagu dan juga kelapa parut kering. Yang mana dua bahan dasar tersebut menciptakan cita rasa yang unik, gurih, dan renyah di pie itu sendiri. Nah, kemudian topping kami yang kami tawarkan itu adalah krim alpukat, yang mana kita jarang sekali menemukan produk pie-pie yang sudah ada dengan rasa alpukat itu sendiri. Selanjutnya, tempat produksi kami yaitu di alamat Cemoro RT 3 RW 2 Ketitang Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian yang selanjutnya ada peralatan produksi. Kemudian bahan produksi yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya adalah aspek pemasaran. Gambaran pasar. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, kondisi pasar di wilayah Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, biasanya kue pie yang dijual di pasaran hanya dengan isian itu-itu saja. Misalnya kue pie isi brownies, fla buah, puding. Untuk itu, usaha Zia Bakery ini mengembangkan variasi produk dengan memproduksi kue pie cocopai alpukat dengan bahan baku utamanya yaitu tepung sagu, kelapa parut, dan tidak lupa adalah buah alpukat.
Target pasar kami yaitu konsumen yang berada di wilayah Boyolali dan sekitarnya, terutama untuk masyarakat dengan karakter individu yang peduli pada gaya hidup yang sehat, mobilitas tinggi, serta peduli terhadap kualitas produk dan keterjangkauan harga produk. Sasaran pemasaran masih terbilang terbatas karena memenuhi target one day service. Dan aplikasi pemasaran yang kami gunakan sebagai media promosi yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram dengan sistem PO atau pre-order. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, membuat slogan usaha. Kemudian yang kedua, pembuatan outlet yang unik dan menarik. Kemudian yang ketiga, bermitra dengan pemilik catering-catering yang ada di Solo Raya. Keempat, menerima pesanan dengan jumlah yang banyak, seperti misalnya untuk acara arisan ataupun ulang tahun. Kemudian yang kelima, melakukan promosi atau penjualan melalui media sosial serta marketplace. Selanjutnya aspek keuangan. Yang pertama ada biaya perencanaan investasi yaitu sebesar 3.470.000 dengan biaya penyusutan atau depresiasi sebesar 487.000. Selanjutnya yaitu proyeksi pendapatan dan biaya. Untuk penjualan sendiri kita targetkan dalam 1 bulan yaitu 600 buah dengan harga satuan yaitu Rp3.500. Sehingga total yang dihasilkan dari penjualan tersebut adalah sebesar Rp2.100.000. Biaya produksi yang kita keluarkan yaitu sebesar Rp1.680.000 dengan rincian harga seperti bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran bisa teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing. Nah, sehingga berdasarkan perhitungan, perusahaan akan memperoleh laba sebesar Rp420.000 per bulan. Namun laba tersebut yang telah dihasilkan itu belum dikurangi dengan biaya depresiasi atau penyusutan alat. Sehingga untuk meningkatkan laba yang didapat, kita bisa melakukan peningkatan kapasitas atau meningkatkan penjualan kita setiap bulannya untuk menghasilkan laba yang lebih tinggi. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya proposal bisnis ini layak untuk dibiayai karena dari sisi analisis pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang serta memiliki prospek keuangan yang cukup menguntungkan serta memiliki prospek pasar yang baik untuk masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu dan materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.